Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fatasya Rahmatika, NRM 1302619005 dari Pendidikan Fisika B 2019 FMIPA UNJ. Di sini saya akan membahas mengenai tugas 9, uji hipotesis mata kuliah Statistika Dasar, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Firmanul Caturwibowo. Jadi diberikan data hasil belajar, ada yang kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana di sini bisa dilihat ada kode dan nilai dari masing-masing kelompoknya gitu ya. Ini bisa dilihat ini yang buat kelompok eksperimen dan ini yang kelompok kontrol. Pertama-tama kita cari S. S itu adalah total nilai data. Pakai sum dari data ini dari 78 sampai 77. Dihasilkan S-nya total nilai datanya itu 1717. Lalu ada N1 atau jumlah data memakai count itu dari nilai ini juga diperoleh 23. Lalu ada X bar atau X rata-rata pakai average dari nilai ini dihasilkan 74,652. Lalu S1 kuadrat atau variansi pakai var dari nilai ini juga dihasilkan 34,146. Lalu S1 atau standar deviasi pakai SQRT dari ini ya, dari F30 itu berarti ini dari variansi tadi dihasilkan 5,843. Sama kita menghitung kelompok kontrol S, N2, X bar, dan S2 kuadrat dan S2 ini. Rumusnya sama, S itu adalah total nilai data, sum dari nilai ini diperoleh 1416, lalu N2-nya itu pakai count sama, dari ini ya dihasilkan 23, lalu X bar atau rata-rata diperoleh 61,565 memakai average. Lalu S2 kuadrat atau variansi pakai var diperoleh 97,529. Lalu S2 atau standar deviasi untuk kelompok kontrolnya itu adalah 9,876. Setelah kita memperoleh ini semua, kita ke bawah. Nah, ini kita hitung X, Y, X min X rata-rata, dan lain sebagainya ini. Ini X, ini kan nilai dari kelompok ini ya, eksperimen 78 sampai 77. Ini Y itu dari sini 70 sampai 73. Lalu kita totalin gitu ya, di total pakai sum dari 78 sampai 77 itu diperoleh 1717. Lalu yang Y ini sama pakai sum dari 70 sampai 73, dari nilai 70 sampai 73 diperoleh 1416. Lalu ini diperoleh dari X min X bar. X barnya itu tadi ini ya, 74,652. Ketemu 3,35, ini sama ke bawahnya. Lalu Y min Y rata-rata, itu Y ini 70 dikurangi ini 61,565. Dapat begini, sama untuk perhitungan ke bawahnya. Lalu kita kuadratkan X min X rata-rata kuadrat. Itu dapat 11,2079, sama untuk ke bawahnya. Ya, bisa dilihat W66. Ini W66 kuadrat gitu ya. 11,2079 sama ke bawahnya juga. Kita totalin juga pakai sum dari ini semua. Diperoleh 751,2174. Lalu Y min Y rata-rata kuadrat, ini sama, dihasilkan 2145,652 totalnya. Lalu kita kalikan X dengan Y-nya. Ini kayak 78 dikali 70, yaitu 28,23819, sama seperti perhitungan ke bawahnya itu sama seperti yang ini ya. Gitu. Lalu kita total, sum dari 28 ini sampai 26, temukan 503,5217.
Setelah kita memperoleh ini semua, kita pindah ke sheet sebelahnya. Itu uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis digunakan rumus T sama dengan X1 X bar 1 min X2 bar dibagi akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 min 2R dalam kurung S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Di mana R itu sama dengan sigma dari XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Yang 0 ditolak apabila T lebih besar dari ini. Ya. Lalu kita perhatikan tabel berikut sumber variasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dari data diperoleh, ini sama data ini diperoleh dari sini ya, normalitas kontrol di sini, dari ini semua. Kita bisa lihat jumlahnya 1717, 1416. Benar ya. Karena ini formatnya normalitas kontrol, sheet yang normalitas kontrol ini yang F27-nya itu jumlahnya gitu. N-nya 23, X bar-nya 74,65, variansinya 34,1462, standar deviasinya 5,84, yang kelompok kontrol jumlahnya 1416, N-nya 23, X bar-nya 61,53, variansinya 97,5296, dan standar deviasinya 9,88. Berdasarkan rumus di atas ini, jadi kita bisa memperoleh nilai R itu kan pakai sigma XY, sigma SY-nya itu normalitas kontrol AB89. AB89. Ini ya, AB89. Nilai XY-nya. Lalu ini sigma X kuadratnya Z89. Ini ya. Dan sigma Y kuadratnya AA89. Nih. Lalu didapatkan hasil R sama dengan 0,3966. Lalu kita berpindah ke nilai uji T-nya sama dengan X1 barnya itu 74,65. Ini ya. Lalu min X2 barnya itu 61,57. S1 kuadratnya 34,15, ini dibulatkan. Lalu per N1, N1-nya itu 23. Lalu ini S2 kuadratnya 97,5296. N2-nya 23. Ini 2 kali R, karena R-nya 0,3966 dikali 2. Ini formatnya I26 dikali 2, yaitu 0,7932 dikali S1, yaitu standar deviasi yang pertama, kelompok eksperimen, yaitu 5,84, dibagi akar N1, yaitu 23, dikali 9,88, standar deviasi dari kelompok yang kontrol, dibagi akar dari N2. Ini ya. Lalu diperoleh nilai T-nya itu 6,77178246. Sehingga ini pada alfanya itu sama dengan 5%, dengan dk atau derajat kebebasannya itu 23 ditambah 23 min 2 sama dengan 44, diperoleh T 0,0544 itu 2,0154. Ini daerah penerimaan H0, karena T berada pada daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Ini bisa dilihat. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.